Dan gak sampai di situ aja, Wak. Di waktu yang bersamaan dari arah luar pintu, tiba-tiba saja terdengar suara gemerincing, cring, ning, macam orang lagi jalan pakai gelang kaki, tau kalian kan? Siapa tuh? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa lagi aku akan membawakan kisah horor Wawa kesayangan kalian ini yang udah masuk ke part 105 ya, 105. Nah, setelah kemarin aku cerita tentang sosok hantu Belanda bernama Hansen yang terpisah dari orang tuanya akibat pembantaian oleh tentara Jepang, kali ini aku akan bercerita tentang kejadian mistis yang dialami oleh seorang penjual kain kafan keliling, Wak. Sebuah kejadian menyeramkan sekaligus sangat menegangkan yang tanpa dia duga ternyata hampir saja merenggut nyawanya. Nah, penasaran kan sama kisah lengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang minta disebut namanya Dewi. Hai Dewi. Nah, kisah yang Dewi sampaikan ini, Wak, dialami langsung oleh Pak D-nya Dewi yang namanya Pak Ahmad. Nah, peristiwa ini terjadi pada saat Dewi masih duduk di bangku SMP ya, sekitar tahun 2008 gitu lah, Wak. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke ceritanya, aku mau ceritain sedikit nih, Wak, ya, tentang latar belakang dari Pak D-nya Dewi atau Pak Ahmad ini ya. Nah, jadi, Wak, beliau ini adalah sosok yang memiliki kepribadian yang sangat baik kali, Wak. Beliau ini suka berbagi dengan orang-orang sekitar di tengah segala keterbatasan ekonomi keluarganya sendiri. Nah, selain itu, Wak, beliau ini juga dikenal sebagai orang yang sangat soleh. Setiap hari ngaji dan setiap mendengarkan azan tanpa menunda-nunda, beliau langsung mendirikan sholat berjamaah di masjid, Wak. Nah, meskipun hidup dalam kesederhanaan, Pak Ahmad ini nggak pernah ngeluh. Beliau selalu bersyukur dan tawadhu, Wak, dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Wak, Pak Ahmad ini bekerja sebagai penjual kain kafan keliling. Maklum memang, Wak, di sekitar wilayah tempat Pak Ahmad ini tinggal, jarang tuh ada toko-toko yang menyediakan kain kafan. Jadi Pak Ahmad selalu menjajakan jualannya ini setiap hari dari satu desa ke desa yang lain, dan tidak jarang juga beliau ini juga berjualan di kecamatan yang berbeda yang cukup jauh dari rumahnya. Setiap harinya Pak Ahmad ini berangkat dari pagi dan biasanya pulang ke rumah itu saat matahari sudah mulai terbenam. Dan saat kembali ke rumah, Wak, biasanya dagangan Pak Ahmad ini udah habis terjual loh, dan uang dari hasil jualannya ini selalu beliau berikan kepada istrinya untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari. Kenapa Nadia dagangan Pak Ahmad ini selalu habis, jual kain kafan tiap hari orang mati di sana? Nah, gini, Wak, hal ini kata Dewi ya, hal ini dikarenakan beliau ini tinggal di sebuah kota kecil yang terkenal sebagai tempat eksekusi para narapidana kelas kakap. Kalian tahu sendiri lah kan di mana kan. Oke. Nah, kecamatan tempat Pak Ahmad ini tinggal, Wak, aksesnya itu cukup jauh memang menuju ke pusat kota. Jadi tempat banyaknya toko yang menjual kain kafan itu cuma ada di pusat kota aja. Makanya ketika warga di daerah tersebut ingin membeli kain kafan untuk menguburkan jenazah, kan mau nggak mau mereka harus menempuh jarak yang nggak dekat kan menuju ke pusat kota. Karena hal inilah Pak Ahmad pun kemudian memutuskan untuk menjalani profesi penjual kain kafan keliling. Dan selain sebagai salah satu upaya menafkahi keluarganya, Wak, hal itu juga beliau lakukan untuk memudahkan warga di daerah tempat tinggal mereka itu yang juga membutuhkan kain kafan bisa lebih gampang nih belinya kayak gitu. Nah, sampailah tiba pada suatu hari, Wak, seperti biasa nih Pak Ahmad berangkatlah dari rumah kan di pagi hari setelah sarapan dan mulai berkeliling menjajakan dagangannya di sekitar rumahnya hingga menuju ke beberapa wilayah yang jauh dari tempat tinggalnya. Tapi entah kenapa tumben-tumben pula tuh hari itu tidak ada seorang pun yang membeli kain kafannya Pak Ahmad, sehingga dagangan Pak Ahmad ini belum laku satu pun, Wak, sepanjang hari itu. Padahal di hari-hari biasa kain kafan Pak Ahmad ini selalu laku terjual loh, entah satu atau dua buah lah yang pasti akan selalu ada yang beli. Tapi meskipun sampai menjelang siang nih, Wak, dagangannya belum juga ada yang laku satu pun. Dan pada saat itu Pak Ahmad masih positif thinking nih, Wak, dan beliau belum mau balik ke rumah. Ini kan masih sore, aku lanjut jalan aja lah dulu, siapa tahu nanti ada yang beli, gitu pikirnya Pak Ahmad kan. Nah, tapi, Wak, sayangnya sampai menjelang maghrib nih, dagangannya Pak Ahmad enggak juga ada yang laku satupun. Hingga kemudian beliau berpikir, ya udahlah, namanya juga jualan ya kan, mungkin hari ini belum ada rezekinya gitu. Akhirnya karena beliau ini juga kelelahan setelah jualan keliling seharian, Pak Ahmad pun memutuskan untuk mampir tuh ke musola terdekat untuk istirahat dan juga sholat maghrib terlebih dahulu sebelum nantinya balik ke rumah. Dan memang sudah kebiasaannya Pak Ahmad, Wak, setiap kali beliau ini berjualan lumayan jauh, beliau selalu menyempatkan sholat di masjid terdekat. Takutnya kan kalau misalnya sholat di rumah nanti waktu maghribnya udah keburu habis kayak gitu.
Nah setelah selesai sholat maghrib kan, wah Pak Ahmad ini duduk-duduk bentar lah itu di teras musola tuh kan untuk melepas lelah. Dan di saat itu pula tiba-tiba Pak Ahmad ini dihampiri oleh seorang bapak-bapak pakai baju koko putih yang tadi juga ikutan sholat tuh sama dia di musola. Nah kita sebut aja nama bapak-bapak ini Pak Kamil wak ya. Nah jadi Pak Kamil ini berbahasa basi lah kan, terus ngajak ngobrol Pak Ahmad. Dia tanya, "Bapak jualan apa Pak?" "Oh ini saya jualan kain kafan," gitu. "Masya Allah, gimana hari ini pasti rame ya Pak ya?" Kata si Pak Kamil kan. "Alhamdulillah Pak, biasanya rame tapi hari ini belum ada yang laku," katanya. "Oh alah, emang Pak Ahmad ini asalnya dari mana?" "Kayaknya bukan dari sini ya Pak ya, Bapak belum pernah saya lihat di sini," kata Pak Kamil kan. "Oh iya Pak, saya dari desa X," kata Pak Ahmad. Jauh kali itu dari sini," katanya. Nah Pak Kamil yang merasa iba melihat kondisinya Pak Ahmad yang sudah menempuh jarak jauh dengan dagangan yang belum laku-laku juga itu kan, akhirnya beliau mengucapkanlah sesuatu yang membuat Pak Ahmad ini kaget sekaligus bersyukur. Dia bilang, "Oh ya udah gini aja Pak Ahmad, semua dagangan Bapak hari ini saya beli semuanya ya." "Ih betul Pak," kata Pak Ahmad kan. "Iya betulan, ini berapa semuanya Bapak hitung, nanti saya aja yang beli," itu kata Pak Kamil sambil tersenyum wak. Nah mendengar hal itu Pak Ahmad yang hari itu jualannya sepi jelas ngerasa senang kali lah, macam dapat rezeki tak disangka-sangka ya kan. Beliau langsung bisa membayangkan akan langsung memberikan uang yang dikasih Pak Kamil ini ke istrinya yang ada di rumah. Pokok senang kali lah Pak Ahmad waktu itu wak. Nah tidak lama setelah itu Pak Ahmad ini memang gak langsung balik ke rumah wak, karena beliau ini harus mengantarkan semua dagangannya itu atau kain kafannya ini ke rumahnya Pak Kamil terlebih dahulu. Soalnya kan transaksi jual beli kain kafan tadi dilakukan di depan musola wak, bukan di rumahnya Pak Kamil. Apalagi jumlah dagangan yang dibeli waktu itu banyak kali loh, sehingga Pak Kamil ini nggak mungkin lah bawa dagangan itu sendirian kan. Nah dah tuh mereka pun berdua pergilah ini ke rumah Pak Kamil untuk ngantar si kain kafan ini. Nah sesampainya di rumah Pak Kamil wak, istrinya Pak Kamil yaitu kita sebutnya Bu Kamil kan, beliau menyambut hangat nih kedatangan suaminya dan juga tamu suaminya. Bu Kamil pun menyuruh Pak Ahmad masuk dan juga menyediakan secangkir kopi hangat sambil Pak Ahmad ini terus memasukkan semua kain-kain kafan yang dibeli sama Pak Kamil itu ke dalam rumah. Nah waktu nyampe di rumah ini wak, Pak Ahmad merasa terkesima kali. Karena apa? Rumah Pak Kamil ini betul-betul besar, terawat kali rumahnya. Bahkan kata Pak Ahmad nih wak ya, lantai sama dindingnya itu terbuat dari marmer mahal yang terkesan mewah kali rumah tuh. Perabot yang ada dalam rumah itu wak, jauh berbeda kali sama perabot yang ada di rumahnya Pak Ahmad tuh kalian. Semuanya terlihat lebih lengkap dan lebih mahal pastinya. Dan sebenarnya juga wak, jika diperhatikan dari luar nih wak ya, rumah Pak Kamil ini terlihat lebih mentereng dibanding sama tetangga-tetangga yang lain. Sehingga dari sana Pak Ahmad berkesimpulan bahwa oh keluarga Pak Kamil ini betul-betul kaya raya, betul-betul keluarga kaya raya yang baik hati di desa ini pasti ya. Wajar aja lah beliau mau beli semua kain kafan aku, karena ya selain kaya Pak Kamil ini ternyata dermawan gitu dalam hatinya. Nah dah lah tuh kan, setelah semuanya selesai, setelah barang-barang itu dimasukkan ke dalam rumah, Pak Kamil ngomong nih sama Pak Ahmad, "Pak Ahmad kalau mau kamu istirahat aja dulu di sini. Barangkali kamu mau mandi dulu sekalian nanti sholat isya," kata Pak Kamil kan. Nah mendengar tawaran dari Pak Kamil, Pak Ahmad pun dengan senang hati wak langsung mengiyakan. Di situ Pak Ahmad mikir, lumayan nih aku bisa rebahan sebentar di sofa ruang tengah pun jadilah, daripada tadi di masjid aku cuma bisa duduk-duduk di lantai aja, nggak enak, aku mau tiduran di sana, kata gitu. Karena memang waktu itu Pak Ahmad capek kali wak, seharian keliling nggak laku-laku, macam mana? Ditambah lagi di rumah tersebut Pak Kamil sama Bu Kamil ramah bukan main lagi nyambut kehadirannya Pak Ahmad kan. Dan nggak cuma kopi hangat aja yang mereka siapkan wak, mereka juga menyiapkan berbagai macam makanan dan minuman enak untuk Pak Ahmad. Ada nasi, ada berbagai lauk pauk, dan ada buah-buahan, kue-kuean yang jarang dimakan sama Pak Ahmad di rumah itu wak. Dan di momen inilah Pak Ahmad merasa kalau memanglah keluarga Pak Kamil ini orang kaya, baik, tulus sekali. Pak Ahmad pun sangat bersyukur telah dipertemukan dengan keluarga sebaik itu. Kan? Nah dah tuh selepas sholat isya Pak Ahmad ini pun diajak ngobrol lagi nih sama Pak Kamil. Mereka saling bertukar cerita tentang banyak hal hingga tidak terasa waktu menunjukkan pukul 10 malam. Nah Pak Ahmad pun kemudian berpamitan lah kan, mau pulang ini ke Pak Kamil sama istrinya. "Pak Kamil terima kasih banyak atas jamuannya, terima kasih juga atas bantuannya, saya pulang dulu ya Pak, istri sama anak saya pasti udah nungguin saya pulang," kata beliau. Nah tapi wak, karena sudah terlalu larut malam dan jalanan sudah sepi, Pak Kamil ini jadi khawatir pula sama keadaan Pak Ahmad. Dan sekali lagi Pak Kamil ini menawarkan Pak Ahmad sesuatu yang bukan hanya beristirahat sejenak di rumah itu, melainkan Pak Kamil menawarkan Pak Ahmad untuk bermalam di rumahnya tua. By the way memang wak, di kota tempat mereka tinggal itu situasinya masih kental kali akan hal-hal mistis, sehingga sangat tidak disarankan bagi warga sekitar untuk berkeliaran malam hari. Rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah kenapa Pak Kamil tuh memperingatkan, udah kau nginep sini aja
aja lah dulu, takut ada apa-apa nanti kok di jalan kayak gitu. Nah, mendengar tawaran dari Pak Kamil itu sebenarnya hati kecil dari Pak Ahmad ini ingin menolak Wak, karena merasa nggak enak hati lah atas semua kebaikan yang udah dikasih sama Pak Kamil keluarga kan. Udah diborongnya dagangan aku, udah dikasihnya aku makan, udah disambutnya kali aku, disuruh pula aku nginap di sini, nggak enak aku. Tapi lagi-lagi Wak, Pak Kamil dan istrinya memberikan alasan yang lagi-lagi pun masuk akal. Rumah kau jauh, udahlah ini malam, jalanan gelap kayak gitu itulah pokoknya. Nah, karena dipikir ada betulnya juga ucapan ibu sama bapak Kamil ini kan, akhirnya Pak Ahmad pun memutuskan untuk menerima tawaran menginap di rumah mereka dan pulang ke rumah keesokan harinya. Oh baiklah Pak, terima kasih banyak ya Pak sekali lagi. Nah, mendengar jawaban A dari Pak Ahmad, Bu Kamil pun langsunglah itu mengantarkan Pak Ahmad untuk beristirahat di salah satu kamar di rumah tersebut. Pak Ahmad pun masuk, beres-beres, dan dia mau istirahat nih. Nah, tidak lama setelah itu, tepatnya jam 10.15 malam, tiba-tiba aja Pak Kamil sama istrinya ngetok pintu kamar Pak Ahmad. Pak, permisi, kata gue. Buka pintu Pak Ahmad kan? Ya Pak, gimana Pak? Maaf sekali mengganggu waktu istirahatnya. Begini, saya sama istri saya harus pergi ke suatu tempat Pak, karena ada urusan mendesak. Dan kemungkinan kami nggak pulang Pak malam ini. Pak Ahmad di sini aja, nggak usah pulang. Udah malam Pak, bahaya. Nanti besok pagi aja kalau Bapak mau pulang, Bapak pulang lah. Nanti Bapak